kalau udah terjadi coba pikir-pikir lagi. Namanya juga hubungan, kadang tuh ada yang hilaf, kadang itu terjadi juga bukan karena kesalahan dia doang. Itu kan bisa jadi kesalahan kamu, mungkin karena kamu kurang perhatian, atau mungkin kamu sibuk, atau mungkin kamu marah-marah melulu, terlalu menuntut. Jangan gue ntar dikiranya beneran gue selingkuh nih, beneran ntar disangkanya ada orang ketiga. Yang ya kayaknya sih kita daripada curhatnya ke temen, itu tuh malah bikin rungsing keadaan gitu ya kan. Masalah tuh hubungan tuh malah makin rungsing, malah makin apa ya, nggak nemu jalan keluar ya gitu, karena omongan dari sini begini, omongan dari sini begini. Tapi intinya kamu masih mau nggak untuk memperbaiki? Oh mau lah, dia laki-laki baik, laki-laki yang sangat terbaik yang pernah ada di hidup gue. Dia ayah yang baik buat anak-anak gue. Welcome to La Vita e Bella with Selin Evangelista. Guys, hari ini aku kedatangan teman aku nih, Jessica Iskandar. Halo semuanya. Hari ini kita mau curhat-curhat soal masalah healing, soal masalah cinta. Ya kan, meskipun percintaan gue lagi galau. Karena cinta itu nggak ada habisnya. Cinta tuh nggak ada habisnya, emang. Selalu aja ada masalah. Namanya orang saling mencintai. Pasti ada aja konflik dalamnya ya kan? Karena ada dua kepala berbeda. Jadi pikirannya kan beda-beda. Bener, iya. Menyatukan dua kepala itu nggak mudah. Iya betul, itu dia sih. Gue jadi galau nih, baru juga mulai. Jadi gimana? How's your life sekarang? My life is wonderful. Iya, amazing. Extraordinary. Dengar-dengar kamu sekarang emang lagi healing. Healingnya kemarin-kemarin sih, waktu mungkin berapa bulan yang lalu. Kalau sekarang udah happy, lagi mencintai diri sendiri. Tapi gue belajar sih untuk mencintai diri sendiri, karena dengan mencintai diri sendiri kita akhirnya bisa tahu kalau untuk menjadi baik kita tuh nggak perlu sempurna. Iya kan? Mencintai diri sendiri adalah menyayangi diri kita untuk apa ya, mendapatkan yang terbaik. Untuk lebih apa ya, memikirkan perasaan dan diri kita sendiri gitu. Apakah kita bahagia, apakah kita senang, apakah kita kecukupan, apakah kita segala-galanya gitu. Jadi lebih pada diri sendiri dulu gitu. Iya. Dengar-dengar kan kamu kan kemarin tuh vakum tuh dari dunia entertain. Kamu pindah ke Bali. Vakum cleaner ya? Vakum cleaner pembersih. Iya. Jadi kan kalau misalnya kamu kan sempet nggak syuting, nggak ini gitu. Kamu pindah ke Bali gitu. Pertimbangan apa sih yang bikin kamu pengen pindah ke Bali? Pertama karena kan kemarin tuh aku lagi sakit. Terus ya udah aku pengen fokus ke kesehatan aja, kesembuhan gitu, jasmani dan rohani gitu. Terus ngambil waktu, kan lagi masa pandemik gitu juga, kayak waktu yang tepat gitu. Jadi ya udah berangkat. Tadinya mau liburan doang, 1 minggu liburan, terus di dalam 1 minggu itu aku udah mulai kayaknya aku kayak mau stay di sini gitu. Terus aku mulai berdoa tuh di saat-saat itu. Aku tanya sama Tuhan, aku pengen tinggal di Bali, tapi waktu itu aku masih ada 2 program yang lagi running. Gimana ya Tuhan, aku masih ada 2 program, tapi aku pengen banget tinggal di Bali. Aku menurut Tuhan gimana kalau emang aku bisa tinggal di Bali, aku pasti bersyukur banget gitu. Nggak taunya beberapa hari kemudian tiba-tiba produser aku telepon, Jess, programnya mesti di stop dulu nih gitu. Dua-duanya lagi bersamaan. Terus kayak ya udah tuh kayak jawaban Tuhan banget gitu. Jadi ya udah. Sekalian aja di situ ya. Iya, lanjut. Kemarin tuh aku sempat juga lama di Bali, dan aku tuh sebenarnya lebih suka di Bali daripada di Jakarta kalau untuk anak-anak aku ya. Tapi kalau untuk nyari duit kan pastinya di Jakarta ya kan, di ibu kota. Cuman kalau misalnya di Bali tuh aku ngerasa anak-anak aku tuh kayak lebih dapat fresh air gitu. Mereka bisa main outdoor, indoor. Kayak banyak aja gitu petualangan yang bisa dilakuin untuk anak gitu ya kan. Ya itulah, El Barak juga suka banget di Bali. Awal-awal tuh kadang dia masih minta pulang di 1 bulan 2 bulan pertama. Tapi setelah itu sampai sekarang malah nggak mau pulang, nggak mau balik lagi ke Jakarta, mau di Bali aja. Udah betah di sana dia? Udah betah di sana. Jadi bule Bali dia sekarang? Iya, bule Bali. Tapi apa aja sih El itu apa aja gitu yang dia pelajarin di Bali? Main di sawah nggak gitu kayak? Main di sawah, main di lumpur, main di hujan, main di pantai.
banyak macam-macam dia Iya, mainnya iya. gitu. Seneng pasti ya, Seneng bahagia banget, ya. iya. Dan kayak kebahagiaan paling terbesar buat kita tuh ibu-ibu tuh pasti ngelihat anak kita bahagia ya. Iya, Itu bisa. sih. Jadi tuh kalau dulu mungkin sebagai single parent, menjadi seorang ibu juga sekaligus seorang ayah, kan artinya aku harus kerja cari duit juga, Benar. tapi ngurus anak juga. Kalau dulu tetap harus bagi-bagi waktu kan, prioritas tetap anak. Jadi selain kerja, ngurus anak juga. Kalau sekarang kan prioritas tetap anak, tapi bisa fokus ke anak gitu. Jadi peran ibunya lebih dominan saat ini gitu. Terus aku berpikir juga, ya lagi COVID gini, terus lagi sakit juga aku, kalau misalnya aku tetap maksain syuting, tetap maksain kerja. Aku tuh udah ditawarin juga program, udah ada 3 program yang nawarin buat supaya aku pulang lagi ke Jakarta gitu. Cuma aku berpikir, ya kalau misalnya programnya bisa jalan di Bali sih, aku tetap mungkin ambil kerjaannya. Cuma kan mereka maunya syutingnya di Jakarta, jadi aku kayak nanti dulu deh kalau ke Jakarta, aku di Bali aja. Soalnya anak aku nyaman banget di Bali, aku juga seneng. Terus aku juga lagi recovery sakit, terus lagi momen-momen kayak gini pandemik tuh enaknya kita berada di tempat outdoor kan. Benar. Terus jangan terlalu connecting ke dunia sosial gitu, jadi kayak lebih diri sendiri, terus lebih ke keluarga, dekat dengan Tuhan gitu. Jadi itu kayak momen terbaik di hidup aku juga, bisa aku bilang gitu. Jauh dari keluarga kamu, misalnya ibu kamu, sama kakak kamu kan, kamu deket banget tuh kan. Itu gimana sih rasanya? Ada seneng dan ada sedihnya juga. Senengnya adalah aku bisa belajar lebih mandiri, lebih kuat, nggak ketergantungan keluarga. Tapi sedihnya adalah ya kangen. Kangen. Sedihnya adalah karena udah terbiasa. Aku tuh 32 tahun selalu sama keluarga gitu. Aku kemana, keluarga aku pasti aku bawa. Aku pindah kemana, pasti keluarga aku beliin rumah buat tinggal di deket aku gitu. Jadi kayak aku sama keluarga tuh sayang dan cinta luar biasa gitu. Jadi ketika kemarin aku harus ninggalin keluarga, nggak tahu deh, terjadi gitu aja kayak klik gitu, nggak ada pertimbangan apa-apa, kayak ya udah aku mau pergi gitu aja. Mau fokus kepada diri sendiri gitu. Oke. Tapi sekarang kondisi udah lebih sehat dari sebelumnya, jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Terakhir check up udah? Terakhir check up, iya bulan ini, bulan Maret ya. Oke. Cek darah. Sekarang kan kebetulan nih kamu lagi di Jakarta nih. Kamu lagi di Jakarta nih karena emang mau memulai berkarya lagi atau karena ada sesuatu hal yang harus kamu kerjakan di Jakarta atau gimana? Elbarak libur sekolah. 1 minggu. Jadi ya udah sekalian kita ke Jakarta ketemu keluarga sama papaku, Erik. Ya sekalian lah ya kumpul keluarga. Iya. Tapi kan kembali lagi nih, kamu kayaknya memilih untuk tinggal di Bali tanpa syuting, tanpa kerjaan. Apa kamu punya usaha di luar dari kerjaan itu juga? Ada, kalau selama ini sih paling ngurusin kan bisnis Babyl Bakery, Jedar Kosmetik, itu kan bisa diurus banyak lah online. Ya. Iya benar-benar. Gitu. Terus ya udah maintain sosial media gitu. Itu aja sih paling kerjaannya. Iya sih ya. Tapi kan kita tahu kan nih, kayak misalnya gue juga nih, pendapatan gue itu kan paling banyak kan pasti dari syuting kan. Gitu. Lu ada merasa semenjak lu vakum, lu merasa kayak sedikit berkurang atau sama aja? Kalau berkurang banyak, karena kan pendapatan paling besar aku ya dari TV gitu. Cuma tapi aku tetap kecukupan gitu, kayak nggak ada yang, maksudnya nggak ada masalah di bagian itu sih. Itu yang aku syukurin gitu, kayak Tuhan tuh ngasih aku rezeki kayak gampang banget gitu. Jalannya kayak, ada terus iya gitu. Kayak nggak pernah kekurangan gitu. Jadi ya itulah salah satu yang mesti aku syukurin gitu, meskipun keadaannya kayak gini gitu. Bisnis juga kan up and down karena kan pandemi kan, mall banyak yang tutup gitu. Tapi tetap bisa jualan, tetap bisa bisnis, tetap bisa makan, tidur, nggak mikirin apa-apa, hidup tenang aja tuh kayak udah anugerah gitu buat aku. Tapi kan pengeluaran di Bali banyak juga, Bu. Ya banyak, tapi kan penghasilan juga banyak. Iya benar juga sih. Cuman kalau misalnya boleh tanya nih gue nih, sehari misalnya di Bali, lu biasanya masak sendiri atau makan di restoran? Di restoran. Makan di restoran kan lumayan mahal tuh. Kira-kira berapa itu pengeluaran lo sehari di Bali? Sehari berapa ya? Gue tahu pengeluaran sehari di Bali tuh berapa itu kira-kira? Sehari? Lumayan kan? Aduh, nggak pernah ngitung. Ih, banyak dia duitnya.
Nggak kehitung ya, Bo? Enggak, maksudnya aku nggak pernah ngitungin. Iya, iya. Kalau bond sih aku capture kan buat data pembukuan finance kan, cuma nggak pernah aku hitungin. Iya Aku taunya per bulan aja. Oh ya kayak pengeluaran pokoknya sekian gitu per bulannya. Jauh lebih banyak di Bali atau di Jakarta pengeluaran? Jakarta, kalau Jakarta kan aku shopping. Bener, gue juga ngerasainnya kayak begitu. Kalo karena ada mall, iya, ember. Cuma kalau di sana pakai daster aja cukup ya. Iya, gue juga kayak gitu. Tapi by the way, anak kamu lebih more happier di Bali daripada di Jakarta? Iya, dia lebih happy di Bali. Tapi kan terpisah kan, yang aku lihat kan kayaknya kakak kamu deket banget gitu sama El kan. Kayak deket banget, bonding banget. Gimana gitu pas pisah dari ini? El kecarian nggak gitu? Enggak ya, dia anaknya tegar ya? Kebetulan anak ini tuh kayak pinter dan dewasa gitu. Oh iya? Iya, jadi dia tuh luar biasa banget gitu. Ketika, nggak tahu ya, ini mungkin salah satu blessing juga dari Tuhan gitu yang diberikan ke aku gitu. Selain yang tadi tuh, aku tuh dititipin anak yang luar biasa gitu, anak yang pinter, pengertian, penuh kasih sayang, selalu penuh penghiburan buat aku, terus ngerawatnya juga gampang banget gitu. Jadi anak ini tuh anak yang luar biasa gitu. Kamu diberkati banget ya dengan hadirnya El ya? Gitu, jadi kayak anak ini bisa tiba-tiba bikin hal-hal lucu, cuma buat bikin aku ketawa. Lucu banget sih. Iya, kayak misalnya nih kemarin malam gitu, kayak Mam, kan aku baru beli kaos kaki. Terus semua kaos kakinya dipakai di kaki dia. Lihat aku kayak pakai sepatu boot ya gitu. Terus dia mulai skating. Gaya skating. Iya. Terus udah gitu dipakai. Terus udah gitu kan aku ketawa. Aku ketawa, dia keluar. Terus dia masuk lagi, dia pakai semua baju tidurnya dia tebel banget. Terus astaga. Mama so hot gitu. Terus dia pakai tebel banget, dia jadi gendut. Jadi tuh dia ngelakuin hal-hal konyol cuma buat bikin aku bahagia. Ya? Iya. Terus suatu hari dia break dance. Terus bisa dia break dance? Gini-gini. Terus mulai, Mam, look at my style gitu. Dia lihat dari mana sih tuh? Temen-temennya, YouTube juga. Iya, anak-anak sekarang ya. Jadi dia kayak nggak tahu deh, dia selalu bikin aku bahagia. Nggak pernah gitu bikin aku sedih tuh enggak. Jadi selalu bikin aku bahagia. Tapi ada nggak kenakalan El? Gitu? Banyak. Justru aku tuh kalau anak nakal aku seneng gitu. Dia mendingan nakal waktu kecil daripada dia nakal waktu laki gede. Pula ya kan? Iya. Dia tapi kok kalau nakal nggak aku marahin. Cara kamu mendidik El tuh kayak gimana sih? Misalnya kamu ngasih tahu ke dia kalau dia melakukan sesuatu hal yang salah gitu. Apa kamu marah, ngebentak, atau kayak gimana? Ngomong aja, kasih tahu, El itu salah ya, nggak boleh kayak gitu. Ngerti dia. Kamu tahu nggak kalau kamu kayak gitu, kamu akan begini. Jadi jangan, oke? Kayak misalnya dia nggak mau mandi, El, kamu mandi. Aku kasih 5 menit, habis itu mandi ya, oke. Gitu. Jadi kasih dia ini aja ketegasan. Nurut tapi dia? Nurut. Mau gitu? Mau. Kadang anak gue susah banget. Mau dia. Kayak dulu nih, dia selama di Jakarta kan dia selalu dapet TV sama iPad. Pas di Bali, aku nggak kasih. Aku cuma batesin, cuma boleh main gadget itu di hari Jumat dan Sabtu. Dan itu pun cuma sejam. Dia udah sekolah belum sih? Sekolah, udah kelas kan 2 SD. 2 SD. Sekolahnya sekarang di? Online di Bali. Tapi sekolahnya di Jakarta apa di Bali? Bali. Oh, sekolahnya di Bali, oke. Iya, jadi tuh dia itu, nurut, pinter. Yang penting kasih pengertian. Oke, iya. Orang dia juga bersih-bersih kok, kadang dia nyapu, ngepel. Oh iya? Iya, mandiri dia, berarti lu ajarin juga untuk bisa segala hal gitu ya? Karena sebenarnya anak tuh ngelihat apa yang kita lakuin. Kalau kita bisa dibilangin, anak juga pasti bisa dibilangin. Kalau kita teratur, anak juga teratur. Kalau kita disiplin, anak juga disiplin. Karena sebenarnya role model anak tuh adalah orang tuanya. Iya, benar. Ya gitulah, makanya ya kalau kita sibuk kerjanya di luar, kasihan anak juga ya, kita harus pintar-pintar bagi waktu buat anak. Ntar ya kan? role modelnya jadinya suster. Itu dia makanya. Susternya main HP terus lagi. Iya kan? Kadang suster juga ngegosip di telepon. Nah itu dia. Tapi untungnya anak lu bahasa Inggris ya? Bisa juga bahasa Indonesia. Ngerti? Oh, iya sih. Tapi itulah ya cinta gitu ya ke anak ya, apalagi kalau kita nih ibu-ibu yang udah beranak ya kan, udah kayaknya tuh kalau gue tuh cinta itu tuh udah deh, gue nggak apa-apa, gue begini, yang penting anak gue jangan begini gitu. Kayak gitu nggak sih lo ngerasainnya? Yang penting apapun yang ngebuat anak gue bahagia itu dapat membuat gue bahagia meskipun sebenarnya
Kayak gue itu bener, tapi balik lagi bahwa kita harus mencintai diri kita, karena kita balik lagi kita adalah role modelnya. Kalau anak itu ngelihat kita mencintai anak tapi nggak mencintai diri kita, anak akan ikutan, jadi dia akan jadi bucin suatu hari nanti. Oh gitu. Jadi kita juga harus punya apa ya, dasar-dasar bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Aku selalu ajarin gitu sama Albarak, sebelum kamu mencintai mama, kamu harus cintai diri kamu sendiri, karena diri kamu itu adalah diri kamu yang paling penting. Oh iya benar juga ya, kita harus bisa ngajarin ke anak kita gimana caranya mencintai diri kita sendiri. Menghormati diri sendiri gitu. Karena kalau kita menghormati diri sendiri, wah misalnya kita mau coba hal-hal yang tidak baik, jangan deh nanti diri aku jadi terluka atau diri aku jadi... Dia takut ya gitu? Nggak takut, jadi paham gitu bahwa dia harus mencintai diri sendiri, dia harus dikasih pengertian bahwa suatu hari nanti dia akan jadi orang hebat. Jadi dia tuh merasa untuk mulai berusaha dari dia kecil gitu. Jadi fokusnya adalah, oh ya suatu hari gue akan jadi pemimpin, gue akan jadi orang hebat. Jadi gue harus mulai dari sekarang, harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus berani gitu. Ini parenting ala Jessica Iskandar nih makanya nih ya. Nah kalau misalnya nih, kamu berarti ngajarin anak kamu bagaimana caranya mencintai diri sendiri, mencintai orang sekitarnya, atau mungkin menghormati orang sekitarnya gitu kali ya. Nah kalau misalnya menurut kamu cinta yang dewasa tuh cinta yang seperti apa sih? Cinta yang nggak menuntut. Oh ya? Iya. Contohnya? Ya udah, kalau misalnya cinta berarti kita rela mencintai dengan ikhlas aja gitu. Kalau misalnya dari awal kan emang udah cinta nih, misalnya terus dia bikin suatu kesalahan atau nggak sesuai sama apa yang kita mau, ya udah kita terima aja karena emang ya itu bagian dari diri dia gitu. Mau nggak mau kita mencintainya dengan tulus, kita ikhlas kalau mencintai. Kayak aku cinta ikhlas, mau dia ngapain asal dia bahagia ikhlas gitu. Selingkuh? Kalau selingkuh ya itu udah artinya end of the story. Oh gitu ya. Kan dari awal kan komitmen, hubungan itu adalah komitmen, kata staf ahli. Ya oke. Komitmen ya. Iya, komitmennya adalah ya udah, ini kan komitmen untuk menjaga sebuah hubungan. Ketika selingkuh ya udah itu end of the story gitu. Jadi mendingan gak usah selingkuh dari awal gitu. Kalau udah selingkuh berarti ya udah mau udahan gitu. Itu udah gak ada yang bisa dipertahanin kalau menurut aku. Tapi kamu gimana? Nah itu dia. Kalau aku ya tadi. Tapi gini, kalau udah terjadi, coba pikir-pikir lagi. Namanya juga hubungan, kadang tuh ada yang hilaf. Kadang itu terjadi juga bukan karena kesalahan dia doang. Itu kan bisa jadi kesalahan kamu, mungkin karena kamu kurang perhatian, atau mungkin kamu sibuk, atau mungkin kamu marah-marah melulu, terlalu menuntut. Jangan gue dikiranya beneran gue selingkuh nih. Beneran disangkanya ada orang ketiga. Enggak, tapi kan kalau misalnya dalam setiap hubungan, gue setuju sih sama kata lo tadi sih. Dalam setiap hubungan pasti kedua belah pihak salah, nggak mungkin salah satu doang yang salah ya kan. Iya. Semua ada sebab ada akibat kan. Semuanya terjadi begini pasti karena lu begitu gitu, kayak begitu kan. Kalau kita mau nyari-nyari siapa yang salah kayaknya sulit juga gitu ya kan. Dua-duanya pasti salah. Iya, dua-duanya. Iya. Nah kalau saran kamu nih buat aku. Nah, aku kan sekarang lagi galau, nggak bisa berpikir jernih nih. Kalau menurut aku, kamu harus cari staf ahli, konsultan. Iya. Konsultan pernikahan supaya kamu tuh bisa bicara gitu. Nanti kamu ketemu sama konsultan ini sendiri. Abis itu suami kamu Saipul ya? Saipul tuh siapa? Suami kamu kan? Stepan ketemu konsultan sendiri. Nah abis itu hari ketiga kalian berdua ketemu konsultan ini. Udah gitu. Udah tuh kemarin. Udah, terus hasilnya adalah? Udah konsultasi ke konsultan lumayan terkenal ya sebenarnya di Jakarta. Dr. Faiki ya? Iya, Dr. Faiki. Oh, jangan ya? Jangan. Itu belum terakreditasi. Oh, pantesan aja masalah gue nggak kelar-kelar. Salah dokter ternyata. Salah ya. dokter. Ya, cari konsultan yang bonafit. Yang ya kayaknya sih kita daripada curhatnya ke temen, itu tuh malah bikin rungsing keadaan gitu ya kan. Masalah tuh hubungan tuh malah makin rungsing, malah makin apa ya, nggak nemu jalan keluar ya gitu, karena omongan dari sini begini, omongan dari sini begini gitu. Tapi intinya kamu masih mau nggak untuk memperbaiki? Oh mau lah, pasti apapun itu kan. Sekarang anak gue 4, iya, ya kan? Iya. Pastinya kan yang gue pikirin bukan lagi diri gue sendiri, tapi gimana anak-anak gue dan masa depan mereka. Iya, jadi tuh suatu hari ketika anak kamu besar, anak kamu tuh bisa cerita ke cucu kamu bahwa ini lo perjalanan cinta mereka iya, gitu. mama berjuangin kok cinta mama, cinta nenek kamu sama kakek kamu karena
itulah cinta sejati. Jadi ada yang bisa dibanggain, ada poin gitu. Kalau sweet nggak bisa kayak, ya nenek kamu soalnya udah nggak mau lagi, udah males. Kan itu jadi terkoneksi ke cucu kamu bahwa oh iya cinta mah emang gitu doang gitu, nggak usah diperjuangin gitu. Tapi kan kalau suatu hari ketika kamu punya cucu, terus kamu punya histori yang mahal harganya ini, itu bisa jadi pelajaran buat mereka supaya mereka kedepannya bisa mempertahankan hubungan rumah tangga mereka juga. Iya sih. Ya kayaknya gue harus banyak saran dari lu sih. Ini sebenarnya bukan gue yang nyaranin nih sebenarnya kayak begini. Karena gue juga sebenarnya pikiran gue lagi nggak bisa berpikir jernih gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Coba gini aja, hari Jumat Stefan ke rumahku. Oh gitu? Ya. Boleh. Jadinya? Aku konsultasi juga ke Stefan. Boleh beneran? Boleh. Ya kita kasih sama manusia harus saling berbagi ya, sharing ya. Sharing is caring. Sharing is caring kan. Iya. Hari Jumat tuh tanggal berapa sih? Tanggal 2 ulang tahun gue loh. Oh, ulang tahun kamu? Iya. Kira-kira dia ngasih hadiah nggak? Enggak. Ngasih surprise. Surprise. Surprise siapa nggak tahu. Emang udah tahu dia bakal ngasih surprise? Surprise. Oh, Ya kan nggak tahu kira-kira aja. Ini kamu udah nggak ngobrol apa masih ngobrol sih? Masih, cuman nggak ngobrol. Apa? Cuma pemberitahuan aja, info aja, sekedar just info kayak gitu. Kalau mau ngobrol kan kayak begini ngobrol, Iya. enggak. Ini nggak ketemu nggak? Enggak kan dia lagi syuting juga di luar kota di Labuan Bajo. Malam-malam nggak teleponan? Enggak. Pengen sih Kangen teleponan nggak? sebenarnya. Kangen. Sinyalnya susah cuma. Kangen. Kangen mah kangen lah. Anak-anak gue terutama masih lebih kangen. Tapi dia lagi. kangen nggak? Nah itu dia kayaknya gimana ya? Positive thinking aja. Kangen. Iya kangen lah ya. Namanya gue udah berumah tangga udah 5 tahun ya pastilah. Dia laki-laki baik, laki-laki yang sangat terbaik yang Amin. pernah ada di hidup gue. Iya. Dia ayah yang baik buat anak-anak gue. Iya. Gitu sih. Ya namanya rumah tangga pasti kan ada Iya. semuanya ada. Iya. Nggak mungkin ada yang rumah tangga nggak pernah berantem tuh kayaknya nggak mungkin. Semua jalan pasti ada, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya. Yang nggak bisa itu hanya bangunin orang mati. Kalau setiap masalah dalam pernikahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tergantung ego kita masing-masing aja. Benar. Kadang-kadang Jessica kalau ngomong bener juga ya. Iya. Aku tuh sebenarnya smart loh. Oh iya. Iya. Cuma aku tuh kadang-kadang pura-pura doang acting. Oh acting aja gitu. Iya. Biar kelihatan kayak nggak smart gitu. Karena males gitu nggak sih? Iya. Ngapain juga pinter-pinter. Terus kenapa? Nggak ada apa-apa, informasi aja. Oke. Oke, kita udah belajar banyak nih dari Jedar, Jessica Iskandar. Jadi sekarang tuh aku ngeliat hidup kamu jauh lebih wonderful, seperti apa yang kamu bilang tadi. Amazing. Kamu juga lebih tenang pembawaannya, kayak lebih mendekatkan diri sama Tuhannya. Iya. Indah banget hidupnya sekarang. Well guys, terima kasih udah nonton YouTube ini. Kita ketemu lagi next time. Thank you Makasih, Jedar, thank you udah thank mau you. datang sini, thank you udah mau sharing parenting, gimana cara kamu parenting gimana cara kamu menjalani hidup kamu sekarang di Bali yang lebih bikin kamu lebih tenang dan lebih bahagia. Your life is so beautiful. Wonderful. La Vita e Bella.